Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Subiarto, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Cingambul, Kabupaten Majalengka. Baik, Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan yang berbahagia ini saya berada di SMP Negeri 1 Cingambul dan saat ini sudah ada bersama saya Bapak Endi Suhendi, Kepala SMP Negeri 1 Cingambul. Kali ini saya akan mewawancarai beliau tentang modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ada sedikit yang perlu saya tanyakan dalam kegiatan wawancara ini. Berdasarkan laporan dari Bapak sebelumnya bahwa terjadi beberapa kasus di SMP Negeri 1 Cingambul, terutama dalam hal kedisiplinan siswa begitu. Setelah kita berdiskusi bahwa kedisiplinan siswa menurun di SMP Negeri 1 Cingambul karena beberapa faktor, diantaranya kurangnya perhatian dari orang tua. Karena memang orang tua di SMP Negeri 1 Cingambul itu kebanyakan kerja sebagai buruh pabrik ya Pak ya. Karena memang sekolah SMP Negeri 1 Cingambul itu ada di lingkungan pabrik makanan ringan seperti keripik ya Pak ya. Dan sebagiannya lagi banyak orang tua yang bekerja di luar negeri. Itu kasus yang kami catat yang terjadi di SMP Negeri 1 Cingambul. Pada kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya tanyakan ke Bapak. Selama ini bagaimana menurut pendapat Bapak dan bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Maksudnya kasus ini masuknya ke dalam dilema etika atau bujukan moral gitu. Kalau dilihat sepintas itu memang termasuk dilema etika juga. Ya, karena dua-duanya tidak ada pelanggaran hukum, dua-duanya benar. Ya. Kita tahu bahwa kehidupan masyarakat kita di sini ada buruh. Yang namanya buruh itu berangkat pagi-pagi, Berangkat pagi pulang malam ya. pulang malam, sehingga terhadap anak memang itulah kalau yang namanya daerah-daerah industri, itulah perhatian kepada siswa kurang. Kepada anak kurang, terhadap anaknya kurang, sehingga kekurangan ini secara moral tidak melanggar hukum itu. Ya. Tidak melanggar hukum. Sementara aturan sekolah harus diterapkan. Nah, inilah dilema etika. Ya. Jadi karena memang orang tuanya bekerja sebagai buruh pabrik keripik ya Pak ya di sekitaran sini, jadi berangkat pagi pulang malam sehingga perhatian orang tua terhadap anak jadi kurang begitu. Mungkin kalau anaknya semalaman begadang, orang tuanya kurang memperhatikan, akhirnya si anak datang ke sekolah jadi terlambat ya Pak, kurang disiplin. Nah, untuk pertanyaan keduanya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di lain pihak orang tuanya juga bekerja, memang itu satu keharusan. Di lain pihak juga anak kurang keperhatikan juga akan berakibat terhadap kedisiplinan siswa. Nah, jadi bagaimana nih Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak? Apakah harus dimusyawarahkan atau bagaimana ketika mau mengambil sebuah keputusan begitu Pak? Benar, intinya semuanya harus dimusyawarahkan. Tapi pertama-tama yang sering kami lakukan adalah bila terjadi kejanggalan pada anak itu kami teliti dulu penjagalannya. Kenapa? Ternyata sebagian besar karena ya kurangnya perhatian orang tua. Kurang perhatian orang tua, sehingga perlu sewaktu-waktu harus ada komunikasi dengan orang tua, lewat musyawarah antara orang tua dengan pihak sekolah yang tentunya ditengahi oleh komite. Dan itu kami sering lakukan. Yang alhamdulillah sekarang mah hal-hal yang demikian itu sudah bisa kami tanggulangi. Dan kalau dulu memang siswa itu berangkat itu seenaknya ya, tapi sekarang kita terapkan, kita pelanggaran
aturan tetap harus diterapkan. Jam 7 siswa harus masuk. Dan alhamdulillah sekarang. Lalu selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan di sekolah ini ketika menghadapi masalah? Tentunya tadi kan Bapak sampaikan melalui musyawarah dengan orang tua, dengan guru. Nah kalau untuk dengan orang tua mungkin ada pemanggilan seperti itu Pak, diberikan surat nanti rapat bareng-bareng dengan komite seperti itu gitu kan. Kalau untuk guru sendiri disampaikan di rapat kedinasan atau seperti apa teknisnya Pak? Teknisnya di rapat kedinasan biasanya guru-guru itu melaporkan, terutama wali kelas. Ya. Pak si Anu itu sering tidak masuk, Pak si Anu sering kesiangan, Pak si Anu di sekolahnya Anu AB jadi lah gitu. Sering ada laporan seperti itu. Nah, untuk hal itu kan kita punya BP. Iya, iya. Nah, oleh BP tolong oleh BP ditanggulangi. Alhamdulillah BP menanggulangi. Mudah-mudahan ternyata BP itu hanya bisa menemukan diagnosa. Iya, iya. Diagnosanya itu ya kembali kepada orang tua. Iya. Karena kembali kepada orang tua akhirnya ya harus dimusyawarahkan dengan orang tua. Karena pemusyawarahkan dengan orang tua tidak semua orang tua dipanggil. Iya. Tidak semua orang dipanggil. Orang-orang yang tertentu saja yang kita panggil. Alhamdulillah dalam pemanggilan itu kadang ada yang datang, ada yang tidak. Itulah di daerah industri, Pak. Kalau umpamanya nggak datang paling kita melakukan kunjungan seperti itu mungkin. Lalu selanjutnya hal apa saja nih yang Bapak anggap paling efektif ketika dalam mengambil keputusan ketika terjadi kasus-kasus seperti tadi, umpamanya apakah dengan cukup berkomunikasi atau dengan cara lain juga ada gitu? Yang pertama ya tentu ini alur-alurnya gini Pak. Yang pertama kita tahu dulu informasi daripada wali kelasnya, setelah itu kita konfirmasikan dengan BP, dimusyawarahkan dengan BP mengambil tindakan, mencari diagnosa kenapa dia bertindak demikian. Setelah itu BP melaporkan, dan tentunya BP juga sebelum melaporkan ke kami itu terlebih dahulu dia komisi dulu, Bersama wali kelas ya, Pak. bersama wali kelasnya, lalu melaporkan Pak ternyata siswa itu ya demikian adanya, ya kami terpaksa dengan cepat kami buat surat kepada orang tua, kami panggil orang tuanya, kami musyawarahkan dengan orang tuanya, dan kami tetap katakan pada orang tuanya aturan tetap aturan harus berlaku. Iya. Ya, alhamdulillah orang tuanya itu sadar akhirnya orang tuanya, karena kesadaran itulah akhirnya ya sedikit alhamdulillah sekarang ada sekolah yang. Lalu selanjutnya nih Pak, ketika kita mengambil satu keputusan seperti tadi Bapak komunikasi dengan orang tua, komunikasi melalui rapat bersama Dewan Guru dengan dibantu para wakasek dan PKS lainnya, tentunya pasti ada tantangan dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil tadi. Tantangannya seperti apa nih Pak? Apakah ada penolakan dari orang tua? Mungkin tadi nggak datang orang tua atau dari guru seperti apa? Tentu itu kompleks kalau sendiri. Kata saya pertama itu dua-duanya benar. Iya, iya. Dan dari etika saja dua-duanya. Kadang guru yang udahlah yang gitu mah keluarkan aja. Ada yang gitu. Udahlah yang gitu mah kita pindahkan aja. Tapi kan tidak begitu. Iya. Ya, sekolah sebagai bengkel pendidikan itu tidak seperti itu. Yang ya kami utarakan trik yang terbagus itu harus adanya kesepakatan. Iya. Kesepakatan antara sekolah dengan orang tua. Kesepakatan tersebut dalam rangka mencari nilai-nilai yang positif. Alhamdulillah dengan cara demikian orang tua sadar, orang tua juga merasakan yang meminta maaf sebenarnya kepada kita. Karena orang perhatiannya itu nyata juga sama-sama. Lalu selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah, terutama dalam kasus dilema etika ini? Apakah Bapak menyelesaikan langsung di tempat atau memiliki jadwal dalam penyelesaiannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Maksudnya apakah dijadwal dulu apa langsung saja diambil tindakan, langsung bikin surat pemanggilan dari sebagainya? Enggak. Semuanya perlu proses dan perlu persiapan. Tidak langsung siswa yang bertindak demikian diambil sikap, tapi kita teliti dulu.
kita lihat dulu, kita diagnosa dulu lah sejauh mana kesalahan-kesalahannya, sejauh mana dia kelemahan-kelemahannya. Setelah kita ketahui diagnosa, kita obrolkan dengan BP, kita obrolkan dengan para senior di sekolah, dan kita tentukan kapan orang tua akan tidak serta-merta anak demikian orang tua dipanggil enggak. Kita jadwalkan pemanggilannya. Lalu nih tentunya banyak orang atau faktor-faktor lain yang membantu atau mempermudah ketika Bapak mengambil keputusan. Ini kira-kira siapa saja atau faktor apa saja, terutama siapa saja orangnya yang membantu Bapak ketika Bapak mengambil keputusan? Yang sering membantu itu dalam mengambil keputusan tentang masalah ini adalah pertama adalah BP, ya, itu pengelola BP atau guru BP, terus dengan para wali kelas, wali kelas, serta Wakasek tentunya. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak pada saat mengambil keputusan, terutama dalam dilema etika ini? Pembelajaran yang berharganya apa Pak? Pembelajaran yang berharga dalam ini, kita jangan selalu menyalahkan orang lain. Iya. Yang pertama, kita jangan menyalahkan siswa, jangan menyalahkan lingkungan, semuanya itu salahkanlah keadaan yang ada, kondisi yang ada. Itu yang pertama pembelajaran yang kita ambil. Yang kedua, dalam pengambilan keputusan jangan borosot lah. Iya. Nah, tapi perlu sebuah pemikiran, perlu sebuah Kajian dulu, dan kita harus mendiagnosis dulu sebelum kita memberi obat. Kan harus tahu dulu penyakit apa ya. Untuk itu intinya ada dua hal yang sering saya dapatkan, bahwa satu, kerjasama antara kita dengan orang tua, kedua, kerjasama kita dengan rekan-rekan sekolah, bahwa dengan BP, dengan wali kelas, dengan wakil kepala sekolah, dan dengan komite. Yang ketiga, itu yang utama dalam menghadapi sebuah masalah, kita jangan bersoros. Kita jangan buru-buru. Ya, jangan buru-buru. Kita harus mencari dulu diagnosanya, kelemahannya, kesalahannya, di mana letak kesalahannya. Kalau sudah tahu letak kesalahannya, kita tinggal mengambil langkah-langkah yang tepat. Nah, karena seringnya orang mengambil langkah-langkah kalau tidak tahu diagnosa akan lebih kacau. Iya. Tentunya yang bisa Bapak ambil banyak sekali ya Pak ya. Intinya kita jangan terburu-buru lah. Intinya banyak berkomunikasi, banyak berkolaborasi dengan para wakasek, dengan orang tua dan lain sebagainya. Karena semata-mata sebuah kesalahan anak itu belum tentu atau bukan berarti kesalahan anak 100%. Mungkin faktor lingkungan, faktor budaya gitu, atau mungkin faktor dari internal sekolah juga mungkin bisa. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya wawancara. Saya sampaikan beberapa pertanyaan. Ini satu pengalaman berharga dalam rangka penugasan di calon guru penggerak angkatan ke-9. Terima kasih Bapak. Baik, Bapak Guru Ibu hebat, itulah wawancara bersama Bapak Endi Suhendi SPD, Kepala SMP Negeri 1 Cingambul, Kabupaten Majalengka. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.